Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang timnas Indonesia versus Malaysia dalam turnamen mini pada jendela FIFA Matchday September mendatang. Saat ini timnas Indonesia sedang fokus dalam 2 pertandingan terakhir, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Meski begitu, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap mempersiapkan sejumlah rencana untuk timnas Indonesia terlepas dari hasil pada matchday ke-7 dan 8, kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menurut Erick, PSSI dan timnas Indonesia sudah berhitung, di mana lawan-lawan yang akan dihadapi kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Karena itu, lawan-lawan uji coba pada FIFA Matchday September mendatang kemungkinan dari Timur Tengah. Beberapa negara yang sudah merespons untuk uji coba ini adalah Lebanon dan Kuwait. Namun, pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini tetap membuka peluang mengajak Malaysia dalam uji coba, selain tim dari Timur Tengah, pada FIFA Matchday September 2025. Salah satu faktor yang mendorong Erick mengajak Malaysia adalah sebagai tes nyali untuk tim asuhan Patrick Kluivert ini. Kita juga melihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia, sudah cukup lama. Ya tes nyalilah sama-sama kalau Malaysianya mau, ucap Erick. PSSI akhirnya mengungkap penyebab Mauro Zijlstra belum bisa dinaturalisasi. Alhasil, sang bomber belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Exco PSSI Arya Sinulinga, proses naturalisasi pemain muda tersebut masih tertahan akibat kendala administrasi. Zijlstra, pemain yang saat ini membela FC Volendam U21 di Belanda, telah lama disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi. Ia juga dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum kunjung rampung. Masih ada beberapa dokumen dan prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Jadi proses naturalisasinya belum bisa dilanjutkan, ujar Arya. Arya menegaskan Zijlstra masih menjadi salah satu nama yang masuk dalam rencana jangka panjang PSSI, terutama karena kebutuhan tim nasional akan tambahan pemain di lini depan. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Kemudian bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi. Untuk sementara ini, indikasinya belum mengarah untuk naturalisasi. Emiliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini, ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional, ujarnya menambahkan. Pernyataan Erick Thohir ini selaras dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Disebut Arya bahwa saat ini belum ada proses yang mengarah ke naturalisasi Emiliano Jonathans. Soal kedatangan ayahnya ke Indonesia, saat ini tidak ada hubungannya dengan naturalisasi Emiliano. Ayah sang pemain hanya sedang melakukan kunjungan. Sampai hari ini kami belum ada, dokumen juga belum, kata Arya. PSSI memastikan akan ikut bidding tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak tersebut. Timnas Indonesia sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini mereka berada posisi keempat dengan 9 poin. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, AFC meminta para peserta babak keempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Kesempatan itu tentu akan dimanfaatkan oleh federasi.
Untuk tim yang berhak melaju ke putaran keempat harus berada di posisi ketiga dan keempat dari 3 grup. Timnas Indonesia punya kans besar jika dapat meraih poin dalam 2 laga sisa yang menentukan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu mereka akan melawan Timnas Jepang di Panasonic Stadium pada 10 Juni 2025. Kami ikut bidding, sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi tidak mungkin kita nggak ikut bidding. Kalau memang nanti kami ada proses ke sana, akan lakukan. Tunggu saja, ucapnya. Rencana naturalisasi pemain masih gencar dilakukan PSSI. Makin banyak nama-nama besar yang diincar. Dalam upaya melambungkan sepak bola Indonesia ke dunia, PSSI berencana menaturalisasi gelandang Leeds United Pascal Struijk bersama 4 pemain keturunan Indonesia lainnya yang tengah bermain di luar negeri. Proyeksi PSSI itu mendapat sorotan dari media Vietnam. Dikatakan rencana gila naturalisasi itu sebagai ambisi Indonesia untuk menaklukkan dunia. Pemain yang diincar antara lain Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, Dien Zandbergen, dan Tristan Guijer. Khususnya, hanya Pascal Struijk yang berusia 25 tahun, selebihnya berusia antara 20 sampai 21 tahun, menunjukkan bahwa PSSI tengah membentuk masa depan jangka panjang sepak bola Indonesia. Dengan Pascal Struijk yang telah bermain untuk Leeds United selama lebih dari 5 tahun dan memiliki nilai transfer hingga 16 juta euro atau sekitar 264 miliar rupiah. Partisipasinya serta pemain naturalisasi lainnya dapat menjadi batu loncatan penting, membantu tim Indonesia bersaing di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 dan membidik tujuan jangka panjang seperti lolos Piala Dunia. Dengan pendekatan sistematis dan sumber daya keuangan yang kuat, PSSI telah mempertahankan perkembangan yang kuat dalam sepak bola muda dalam negeri, meskipun menghabiskan banyak uang untuk merekrut pemain naturalisasi. Ini adalah 2 arah pengembangan paralel yang dilakukan Indonesia dengan sangat baik, membantu sepak bola mereka berkembang pesat. Nama Jairo Riedewald masuk sebagai rencana naturalisasi PSSI bersama Mauro Zijlstra. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, memberikan sebuah informasi melalui channel YouTube miliknya. Bung Ropan menyebut bahwa pemain berusia 28 tahun itu akan ke Indonesia dalam waktu dekat. Jairo Riedewald bisa datang ke tanah air, kata Bung Ropan.